Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Huzaifa Al-Ghifari dengan nomor NIM 22381092013 dari kelas B BKPI angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Bapak Maimun. Baik, kalau begitu langsung saja disimak penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi hewan. Apa sih artinya reproduksi? Reproduksi adalah sebuah proses untuk membentuk atau mencetak generasi baru atau individu baru. Pada prinsipnya, reproduksi ini terdiri dari dua sistem. Yang pertama, sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Kedua sistem ini tersusun atas seperangkat organ kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon serta meregulasi fungsi reproduksi. Sistem reproduksi jantan menghasilkan spermatozoa, sedangkan sistem reproduksi betina menghasilkan ovum. Kedua sel kelamin tersebut dihasilkan melalui pembelahan meiosis. Sistem reproduksi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh isi bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan hewan dengan beragam-ragam. Seperti contohnya Allah menciptakan hewan, ada yang berjalan menggunakan 2 kaki, ada yang berjalan menggunakan 4 kaki, ada juga yang berjalan menggunakan perut, ada juga yang merayap, ada juga yang memiliki sayap untuk terbang bebas di udara. Jadi Allah itu menciptakan hewan beragam-ragam. Pada umumnya, reproduksi pada hewan terjadi melalui proses fertilisasi atau peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum, yang akhirnya dapat menghasilkan generasi atau individu baru. Proses ini melalui 2 cara, yaitu yang pertama ada fertilisasi internal, yang dimana fertilisasi internal ini adalah proses pembuahan melalui kopulasi sehingga sel benih jantan dipindahkan ke dalam saluran alat kelamin betina yang sudah matang mengandung sel telur, kemudian terjadi penggabungan dan menghasilkan zigot. Contohnya kayak burung, kelinci, dan ular. Dan yang kedua ada fertilisasi eksternal, yaitu proses pembuahan di mana sel telur dan sel sperma dilepaskan secara bebas oleh masing-masing si betina dan si jantan di dalam air. Kemudian terjadi penggabungan yang terjadi di dalam air. Contohnya kayak ikan, katak, dan juga seperti kerang. Reproduksi pada hewan memiliki 2 macam, yaitu yang pertama ada reproduksi seksual dan yang kedua ada reproduksi aseksual. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual disebut juga sebagai reproduksi secara generatif. Reproduksi seksual ini melibatkan peleburan 2 sel gamet, sperma dan ovum hingga membentuk zigot. Reproduksi seksual ini menghasilkan variasi genetik pada keturunannya. Hal ini terjadi karena genetik materi kromosom yang diterima berasal dari 2 induk yang tidak identik satu sama lain. Mekanisme reproduksi seksual yang dilakukan oleh makhluk hidup yaitu yang pertama ada konjugasi. Apa sih konjugasi itu? Konjugasi adalah penggabungan antara 2 individu yang belum mengalami spesialisasi sifat seksual. Yang kedua adalah fusi. Apa sih fusi itu? Fusi itu merupakan peleburan 2 macam gamet yang belum dapat dibedakan jenis seksualnya. Adanya perbedaan bentuk serta ukuran sel individu yang terlibat dalam mekanisme ini menyebabkan perbedaan dari macam-macam proses fusi, yaitu seperti isogami. Isogami adalah reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan 2 macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Contohnya kayak protozoa. Dan yang kedua ada anisogami. Anisogami ini adalah reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui penggabungan 2 macam gamet yang memiliki ukuran berbeda namun memiliki bentuk yang sama. Contohnya seperti Chlamydomonas. Dan yang ketiga ada oogami. Oogami adalah reproduksi seksual yang secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan 2 macam gamet yang memiliki ukuran serta bentuk yang berbeda. Contohnya seperti hidra.
Yang kedua adalah reproduksi secara aseksual. Apa sih reproduksi secara aseksual itu? Reproduksi secara aseksual dapat juga disebut sebagai reproduksi secara vegetatif karena karakteristik utama reproduksi ini adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Pada definisi yang lain dapat dijelaskan bahwa reproduksi aseksual ini adalah terbentuknya generasi baru tanpa melalui peleburan sel kelamin sperma dan ovum. Pada makhluk hidup, reproduksi semacam ini umumnya dijumpai pada hewan tingkat rendah. Mekanisme reproduksi secara aseksual ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri atau passion. Membelah diri atau passion ini terjadi melalui proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan yang sama persis. Proses ini selalu diawali dengan penggandaan materi genetik terlebih dahulu agar dua sel anakannya memiliki informasi genetik yang sama. Contohnya seperti amoeba, proteus, dan paramaceum. Yang kedua yaitu dengan cara tunas. Tunas ini terjadi melalui proses tumbuhnya satu bagian tubuh tertentu dari tubuh induk yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya kayak hidra. Dan yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi melalui proses pemisahan tubuh induk menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagiannya tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya kayak planaria. Dan yang keempat atau yang terakhir dengan cara partenogenesis. Partenogenesis ini terjadi melalui proses reproduksi di mana gamet betina atau ovum tumbuh menjadi embrio tanpa kehadiran gamet jantan atau sperma. Biasanya terjadi akibat adanya pergiliran antara seksual dan aseksual. Contohnya kayak lebah. Sekian dari penjelasan saya mengenai reproduksi pada hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.